Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada ruang kolaborasi modul 2.2 pada kelompok D, yaitu SMA dan SMK. Ini adalah tugas saya. Perkenalkan, saya Ibu Linda Cetsiana Dengah dari SMK Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Malang pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu, pada ruang kolaborasi modul 2.2 ini materinya adalah pembelajaran sosial emosional. Ya, ini profil saya. Saya adalah guru dari SMK Negeri 1 Pujon dengan beberapa kompetensi keahlian di sekolah saya ini. Selanjutnya, tugas ini saya buat secara berkelompok. Kelompok saya adalah Linda, Pak Fian, dan Pak Rizal dengan fasilitator Pak Darseni. Bapak Ibu, ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Dan yang kedua adalah manajemen diri atau self-management. Dan yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Dan yang keempat adalah kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Pada kali ini, yang harus kita diskusikan adalah menyusun 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang kami ampu, yaitu jenjang pendidikan SMA atau SMK. Kemudian, kami dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah ada dan yang sudah saya pelajari pada modul sebelumnya. Berikut ini adalah KSE yang diimplementasikan untuk murid. KSE yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah kedisiplinan pada saat mengikuti upacara bendera. Deskripsi kegiatannya, yang pertama guru memberikan contoh dengan datang tepat waktu dan berseragam lengkap serta berbaris rapi di barisan guru saat upacara di lapangan upacara. Jadi guru memberi contoh. Begitu bel atau sebelum bel, guru sudah siap berada pada posisi barisan guru dengan berseragam lengkap. Dan yang kedua, memberikan arahan saat menjadi pembina upacara. Memberikan arahan kepada siswa bagaimana untuk bersikap disiplin saat mengikuti upacara bendera, yang kemudian akan diikuti dengan disiplin yang lainnya di dalam pendidikan yang berada di sekolah. Deskripsi tambahannya, pelakunya adalah guru dan murid, kemudian tenaga pendidikan, dan itu dilakukan di lapangan upacara. Durasinya adalah selama 45 menit sesuai dengan jadwal yang tertera, yaitu pukul 7.00 sampai pukul 7.45. Atribut yang digunakan adalah seragam lengkap murid dan PTK, serta atribut upacara lengkap seperti sound system, kemudian panggung pembina upacara, alat-alat pelaksana petugas upacara, kemudian bendera merah putih. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Deskripsi kegiatannya mempersiapkan peralatan ajar, materi ajar, alat dan bahan pendukung pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang ketiga, mempersiapkan metode ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan minat atau bakat siswa yang diajar pada saat itu. Deskripsi tambahannya, pelakunya adalah guru dan murid. Lokasinya ada di ruang kelas. Waktunya adalah sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk materi ajar saya, bahasa Inggris, 4 kali 45 menit atau 4 JP per minggu. Sarana prasarananya adalah sarana prasarana yang digunakan untuk mengajar. Modul ajar, kemudian alat-alat peraga yang mendukung,
LCD, dan laptop. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah pendampingan kegiatan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Deskripsi kegiatannya melaksanakan program OSIS berupa kunjungan ke murid dan rekan-rekan dari pengurus OSIS yang ada di sekolah jika mereka mengalami musibah, misalnya sakit, kecelakaan, atau kedukaan orang tua meninggal dunia. Dan yang kedua adalah mengumpulkan donasi sebagai wujud kepedulian sosial. Jadi murid yang dalam wadah organisasi siswa intrasekolah mengumpulkan donasi sebagai wujud kepedulian sosialnya, memberikan bantuan kepada murid yang terkena musibah. Deskripsi tambahannya, pelakunya adalah yang terlibat adalah PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, dan murid, juga orang tua murid. Kemudian barang yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengumpulan donasi yang rutin dilakukan adalah per minggu, biasa disebut Jumat Amal, atau jika dibutuhkan maka ada donasi yang dikumpulkan secara langsung. Jadi pada saat ada kedukaan, lalu langsung mengumpulkan donasi. Selanjutnya, KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi. Untuk implementasinya, keterampilan berelasi terkait kebekerjaan. Dalam situasi pendidikan di sekolah menengah kejuruan, melaksanakan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL dan magang murid. Deskripsi tambahannya, yang terlibat adalah PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, dan murid. Kemudian ada juga IDUKA atau Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Durasinya adalah selama 6 bulan per tahun. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah sarana transportasi dari sekolah menuju ke IDUKA yang dituju sebagai tempat PKL atau tempat magang. KSE selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya adalah pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS. Deskripsi kegiatannya, yang pertama adalah sosialisasi tentang tata cara pemilihan umum oleh KPU. Jadi secara berkala KPU biasanya setahun sekali mengadakan sosialisasi, datang sebagai guru tamu di sekolah, mengadakan sosialisasi tentang tata cara pemilihan umum oleh KPU, yang kemudian akan diadaptasi oleh murid saat melakukan pemilihan ketua OSIS. Yang kedua adalah membentuk kepanitiaan pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Dan yang ketiga adalah membuat aturan pelaksanaan pemilihan. Keempat, mempersiapkan alat, bahan, dan tempat. Yang terlibat adalah pendidik dan tenaga kependidikan dan murid. Kemudian pihak luarnya adalah KPU. Kemudian sarana prasarana yang digunakan adalah alat-alat yang digunakan untuk pemilihan, misalnya paku, tinta, bilik suara, kotak suara. Waktu kegiatannya adalah 1 kali per tahun untuk pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua kelas. Selanjutnya adalah ide penguatan PSE untuk PTK di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk kegiatannya adalah bentuk penguatannya adalah menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial. Apa sih deskripsi kegiatan bentuk penguatan menjadi teladan? Yang pertama adalah disiplinin waktu. Jadi diusahakan sebagai PTK kita disiplin terhadap waktu. Yang kedua, disiplin aturan. Segala sesuatu yang berlangsung mengacu kepada aturan yang ada yang mengikat PTK yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah memberikan teladan atau contoh dalam bersikap dan bertutur kata. Sebagai PTK, memang kita harus menjadi teladan karena murid kita akan selalu melihat kita
masyarakat akan melihat kita, semua orang akan melihat kita karena kita adalah PTK yang akan ditiru oleh murid. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah kepala sekolah, kemudian PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Waktunya kapan? Waktunya setiap saat. Kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah sarana prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, bentuk penguatan belajar. Pada bentuk penguatan belajar ini, KSE yang dikembangkan adalah yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatannya membentuk komunitas belajar. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Kegiatan MGMP ini bisa dilaksanakan di sekolah, bergabung dengan guru mata pelajaran yang serumpun. Misalnya di dalam sekolah itu ada beberapa guru bahasa Inggris, ada beberapa guru matematika, ada beberapa guru bahasa Indonesia, dan lain-lain. Maka akan terbentuklah MGMP sekolah. Atau bisa lebih jauh lagi ada MGMP tingkat kabupaten. Dan yang ketiga adalah mengikuti kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak, agar kita bisa terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pada saat ini adalah kurikulum Merdeka. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, maka kita akan banyak belajar berbagai hal. Yang terlibat pada kegiatan bentuk penguatan belajar, yang pertama adalah pengawas sekolah, yang kedua kepala sekolah, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian BBGP, dan beberapa pihak terkait, masyarakat, Muspika, Iduka, dan juga pihak dari Dinas Pendidikan. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penguatan belajar ini adalah setiap saat. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah sarana prasarana yang ada di sekolah. Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang pendidikan sosial emosional. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.